Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat bakpia atau pia kering isi keju. Rasanya sangat gurih dan juga manis, serta aroma kejunya sangat wangi. Selain itu, di sini aku akan bagikan tips cara membuat kulitan bakpia yang berlapis dengan cara yang mudah. Pastinya harus kita perhatikan caranya dan juga tipsnya supaya berhasil membuat bakpia dengan kulit berlapis. Pertama kita buat isiannya terlebih dahulu. 50 gram tepung terigu protein rendah kita sangrai terlebih dahulu. Sangrai menggunakan api kecil saja sambil terus diaduk menggunakan spatula, agar tepung terigu yang disangrai tidak gosong dan warnanya pun merata. Tepung terigu disangrai hingga kadar airnya berkurang, atau jika dicek menggunakan tangan sudah tidak lengket atau terasa ringan. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan tepung terigu yang sudah disangrai dan tambahkan 20 gram susu bubuk serta 50 gram gula halus. Aduk menggunakan spatula asal tercampur saja. Kemudian tambahkan 100 gram keju cheddar parut dan aduk menggunakan spatula. Kemudian tambahkan 50 gram mentega. Di sini saya gunakan 25 gram butter dan juga 25 gram margarin. Setelah mentega masuk, aduk dengan spatula hingga benar-benar tercampur merata untuk bahan isiannya. Dan berat keseluruhan dari adonan isiannya didapatkan 273 gram. Di sini akan kita timbang dengan berat 21 gram untuk tiap isiannya. Karena di sini kita akan membuat bakpia kering dengan ukuran yang lebih besar. Selesai ditimbang, bulatkan adonan dan sisihkan. Lakukan hingga selesai. Dan dari resep yang digunakan dihasilkan 13 buah isian bakpia. Setelah isiannya selesai ditimbang dan juga dibulatkan, kemudian tutup menggunakan plastik wrap dan istirahatkan di dalam kulkas. Lanjut kita buat adonan kulitan A. Dalam wadah yang sama, masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah, tambahkan 40 gram gula halus dan 75 gram margarin. Aduk dengan spatula hingga benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian tuangkan 70 ml air. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan spatula agar didapat adonan dengan konsistensi yang pas. Tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Setelah penambahan air dirasa cukup, kemudian uleni sebentar adonan agar tercampur merata. Seperti inilah untuk adonan kulitan A. Bungkus dengan menggunakan plastik wrap dan istirahatkan selama 30 menit agar adonan lebih rileks. Lanjut kita buat adonan kulitan B atau biasa disebut dengan adonan lemak atau minyak. Dalam wadah yang sama, tuangkan 100 gram tepung terigu dan tambahkan 75 gram margarin serta 10 gram minyak. Aduk dengan menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur merata untuk tepung terigu, mentega, dan juga minyak. Setelah adonan tercampur merata, kemudian bungkus dengan plastik wrap dan istirahatkan dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Setelah adonan A diistirahatkan, kita bagi untuk adonan A terlebih dahulu. Bagi dan timbang masing-masing dengan berat 29 gram. Untuk berat keseluruhan dari adonan kulitan A ini yaitu 388 gram. Sehingga agar bisa dihasilkan 13 adonan kulitan A, tiap adonan ditimbang dengan berat masing-masing 29 gram. Bulatkan adonan kulitan A dan letakkan di atas loyang bersih. Tutup dengan plastik wrap agar tidak kering. Kemudian kita bagi untuk adonan kulitan B atau adonan kulitan lemak. Berat keseluruhan yaitu 187 gram. Kita bagi menjadi 13 bagian dengan berat masing-masing 14 gram. Bulatkan dan sisihkan di atas loyang. Dan tutup menggunakan plastik wrap. Seperti inilah untuk hasilnya adonan kulitan A dan juga adonan kulitan B yang sudah ditimbang dan sudah dibagi.
Ambil satu adonan kulitan A dan satu adonan kulitan B. Kita ambil masing-masing dari adonan yang pertama kali dibulatkan. Gilas atau pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Selanjutnya, letakkan adonan B di bagian tengah adonan A. Tutup adonan B dengan menggunakan adonan A hingga benar-benar tertutup rapat agar tidak ada adonan B yang bocor saat digilas. Gilas dan pipihkan perlahan menggunakan rolling pin dan jangan terlalu ditekan, agar adonan B tidak keluar dari adonan A, karena fungsi dari adonan B atau adonan lemak yaitu membuat kulitan yang berlapis-lapis menjadi terpisah, sehingga sangat penting diperhatikan saat menggilas adonan. Kemudian gulung adonan seperti pada video. Pada proses ini akan dilakukan 2 kali gulungan untuk adonan kulitan. Dengan cara digulung akan menghasilkan kulitan bakpia yang berlapis-lapis jika dibandingkan dengan cara melipat. Proses ini disebut dengan proses laminasi. Setelah gulungan pertama selesai, kemudian kita gilas atau kita pipihkan memanjang seperti pada video. Kemudian gulung kembali dari atas ke bawah dan istirahatkan di atas loyang. Lakukan berulang hingga selesai. Ambil satu adonan kulitan dari yang pertama kali dilakukan proses laminasi. Kemudian, bagian ujung atas dan juga bawah kita rapatkan atau kita kunci seperti pada video. Dan untuk bagian lipatan kita taruh di bagian atas, kemudian kita gilas menggunakan rolling pin. Pipihkan dengan cara bagian tengah kulitan agak sedikit tebal, kemudian letakkan isian bakpia di bagian tengah dan tutup dengan kulitan bagian samping. Tutup isian dengan menggunakan kulitan bakpia seperti pada video. Rapatkan dan bentuk bulat agar terlihat rapi. Kemudian ulangi caranya hingga selesai. Jika adonan kulitan pengunci bagian bawah sedikit ketebalan, bisa diambil sedikit dan dirapikan.
Setelah selesai, olesi permukaan bakpia dengan menggunakan kuning telur. Untuk bahan olesannya, di sini saya menggunakan 1 butir kuning telur dan ditambahkan sedikit minyak. Dan bisa juga ditambahkan taburan keju parut setelah kita olesi dengan menggunakan kuning telur. Selanjutnya kita oven bakpianya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan menggunakan suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Oven bakpia dengan suhu yang sama menggunakan api atas bawah selama 50 menit. Tentunya perlakuan tiap oven berbeda-beda. Jadi teman-teman harus mengetahui karakter oven sebelum digunakan. Setelah 50 menit kita oven, kemudian kita keluarkan dan bisa kita lihat untuk bakpianya matangnya pun merata. Aroma isian kejunya sangat wangi sekali dan bisa kita lihat untuk kulitannya bagian luar sangat crispy. Dan untuk tingkat kematangannya pun sangat pas dan juga merata. Agar bakpia bisa cepat dingin, kemudian letakkan di atas cooling rack seperti pada video. Dalam pembuatan bakpia, jika teman-teman tidak memiliki oven di rumah, bisa dipanggang di atas teflon. Jika dipanggang di atas teflon, untuk permukaan bakpianya tidak perlu diolesi dengan menggunakan kuning telur. Dan ini saya coba ambil satu untuk melihat tekstur bagian dalamnya dan bagian kulitan luarnya. Bisa kita lihat untuk tingkat kematangannya sangat merata dan juga pas. Ini saya coba belah untuk melihat bagian dalamnya dan layer lapisan kulitannya. Dengan menggunakan metode digulung saat proses laminasi kulitan tadi, bisa kita lihat menghasilkan layer yang sangat banyak dan juga berlapis-lapis. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba and happy cooking!